Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, apa kabar kalian hari ini? Ya, bertemu lagi dengan Bu Yesi, kita akan belajar bersama tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran kedua. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, anak-anak marilah kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Ya anak-anak, semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa mampu memahami tulang sebagai salah satu organ gerak manusia secara benar. Tujuan pembelajaran yang kedua, dengan membaca, siswa mampu mengolah informasi dari bacaan dan menentukan ide pokok dari setiap paragraf secara bertanggung jawab. Tujuan yang ketiga, dengan mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan dan menunjukkan berbagai jenis tulang sebagai organ gerak pada manusia secara tepat. Dan tujuan pembelajaran yang keempat, dengan diskusi siswa dapat memahami fungsi masing-masing tulang pada manusia secara benar. Ya anak-anak, yang pembelajaran kedua, ayo mengamati. Amatilah gambar di atas, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Kegiatan yang nampak pada gambar di atas adalah sedang apa itu ya? Ya, sedang bermain bola. Siapa? Mungkin ini Rudi. Rudi sedang bermain bola bersama Budi. Rudi menendang bola ke arah gawang. Nah, kegiatan di atas termasuk permainan yang menggunakan apa? Iya anak-anak, menggunakan kaki. Betul sekali ya kalian ya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Dan yang ketiga, tempat yang aman untuk melakukan kegiatan tersebut adalah di mana anak-anak itu? Iya, di lapangan ya. Ya, yang keempat, apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan tersebut? Nah, biasanya para pemain sepak bola sebelum melakukan kegiatannya atau sebelum bermain sepak bola di lapangan itu, dia melakukan pemanasan terlebih dahulu ya, dengan menggerakkan badan atau anggota tubuh, semua anggota tubuh ya, untuk melenturkan otot-ototnya agar tidak kencang ya. Kenapa? Apabila kencang kemudian langsung dia bermain, nah kadang ya, kalau kondisi tubuh kita tidak baik, dia akan kram dan akan mungkin sakit otot yang lainnya. Nah, selesai membantu mengemas selada, Benny membantu Pak Anto memanen kol. Hasil panen kali ini sangat bagus. Bentuknya bulat dan besar. Alhamdulillah, Benny, hasil panen kali ini sangat bagus, sahut Pak Anto. Benar sekali, Pak. Bentuknya sudah seperti bola saja. Saya seperti ingin menendangnya saja. Hehehe, canda Benny. Ah, bisa saja kamu, Ben, sahut Pak Anto. Kamu senang bermain bola ya? Tanya Pak Anto. Iya, tentu senang, Pak. Saya jago menendang, menggiring, dan menerima umpan lho, Pak, sahut Benny. Permainan bola memerlukan banyak gerakan, seperti berjalan, berlari, menendang, dan melempar. Hampir semua bagian tubuh aktif. Tentunya hal ini mengharuskan semua organ gerak dalam tubuh, baik itu otot ataupun tulang, bekerja dengan baik. Coba kamu amati aktivitasmu sehari-hari. Saat kita berjalan,
Mengapa kaki kita bisa bergerak? Mengapa juga tangan kita bisa berayun, memegang, dan menggenggam? Ya, kaki dan tangan kita bisa bergerak karena pada kaki dan tangan kita terdapat tulang dan otot. Tulang dan otot inilah yang bisa menggerakkan tangan dan kaki kita. Tangan dan otot merupakan alat gerak. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Ayo mengamati. Nah, ini anak-anak. Ini adalah gambar tulang manusia. Ini tengkorak, ya. Jadi kepala kita, otak pada kepala kita itu tertutupi oleh tengkorak. Kemudian ini ada rahang bawah, ya. Rahang bawah di bawah mulut kita. Kemudian ini ada tulang selangka, ya. Ini di sini tulang selangka. Kemudian ini ada tulang leher di leher kita. Ada tulang belikat ini ya, ini tulang belikat. Kemudian ada tulang dada. Ada tulang belakang. Ada tulang pinggung. Tulang panggul ya anak-anak ya. Kemudian ada tulang pengumpil. Ini tulang pengumpil ya. Ada tulang hasta. Ada tulang telapak. Ada tulang jari tangan. Nah, ini ada tulang paha kita. Tulang tempurung lutut. Kemudian ada tulang betis yang di belakang dan tulang kering yang ada di depan kaki kita sini. Ada tulang pergelangan kaki dan ini ada tulang jari kaki ya, ini ya. Ayo berlatih. Tubuh manusia khususnya tangan dan kaki terdiri atas berapa tulang? Nah, perhatikan gambar rangka tangan dan kaki berikut. Coba kenali dan tunjukkan nama tulang-tulang tersebut melalui gambar berikut. Pasangkan antara gambar dengan keterangan menggunakan garis. Ya anak-anak, silahkan nanti kalian gambar ini ya. Tulang ini ya kalian gambar. Kemudian nanti kalian pasangkan. Nah, anak-anak nanti kalian pasangkan. Ini contoh saja ya. Dari buku Yesia. Nah, contoh saja misalnya ini tulang lengan atas. Nah, tulang lengan atas di mana? Misalnya di sini. Nah, ini ya, kalian bisa panah seperti ini. Kemudian tulang pergelangan tangan di mana? Mungkin di sini. Nah, kalian bisa tandai panah seperti ini. Tulang pengumpil di mana? Kalian tunjukkan ya. Kemudian tulang telapak tangan di mana? Kalian tunjukkan seperti itu. Begitu ya Nana ya? Bisa dimengerti ya? Ya. Nah, kalian bisa seperti itu ya. Kemudian silakan kalian gambar ya anak-anak ya. Kemudian yang kedua, nah ini ada tulang pada kaki manusia. Nah, tulang paha yang mana? Contoh saja ya anak-anak ya, misal tulang paha di sini. Ini Bu Yesi bisa salah, bisa benar ini ya. Kalian nanti bisa
lihat lagi di buku catatan kalian atau di buku paket kalian ya. Ini tugasnya tadi ya. Tugasnya ini tulang pada tangan dan tulang pada kaki. Nah, kemudian nanti tugas kalian yang kedua, nah ini, ayo berdiskusi. Kamu telah mengetahui organ gerak manusia, terutama tulang. Sekarang diskusikan dengan temanmu fungsi dari masing-masing tulang tersebut. Untuk mempermudahkan pekerjaanmu, kamu bisa mencari buku referensi di perpustakaan sekolah. Nah, anak-anak, ini ya. Kalian bisa cari di buku perpustakaan, kan kalian nggak ke sekolah ya. Jadi kalian bisa mencari mungkin di internet ya, atau di buku referensi yang lain. Nih ya, nama tulang lengan, tulang hasta, fungsinya untuk apa? Kemudian tulang atas, fungsinya untuk apa? Kemudian ini tulang lengan atas ya, tulang lengannya, ini tulang lengan ya. Tulang lengan atas fungsinya untuk apa? Tulang pengumpil fungsinya untuk apa? Tulang pergelangan tangan fungsinya untuk apa? Tulang telapak tangan fungsinya untuk apa ya? Kemudian tulang paha fungsinya untuk apa? Sampai tulang jari kaki fungsinya untuk apa? Silakan kalian cari pada internet atau buku referensi yang lain. Nah, anak-anak, di sini ada sebuah bacaan ya, berjudul Penyandang Cacat yang Sukses. Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Dia tak memiliki kedua kaki mulai dari pangkal paha. Boleh dibilang tubuhnya hanya separuh. Sebelum menggunakan kursi roda, dia mengayunkan dua tangan guna menyeret tubuhnya untuk berjalan. Meski tubuhnya tak sempurna, sejak kecil Sidik tidak pernah mau merepotkan orang lain. Ia selalu berusaha melakukan semua aktivitasnya sendiri. Dia juga tidak mau dipapah atau digendong. Saya tidak mau dikasihi orang. Saya ingin sukses bukan karena orang kasihan kepada saya, tetapi karena kerja keras saya, katanya lugas. Setelah bertahun-tahun bekerja di Yayasan Swa Prasidya Purna, tetapi tidak menghasilkan materi berarti, Sidik memilih keluar dan mencari pekerjaan lain. Dengan bekal ijazah diplomanya, dia diterima di sebuah perusahaan kontraktor sebagai staf personalia. Tapi belum lama dia bekerja, krisis moneter tahun 1998 menghantam dan perusahaannya terpaksa tutup. Maka dimulailah periode Sidik menjadi pengangguran. Tetapi dia tak mau lama-lama menganggur. Sidik mulai mengikuti berbagai kursus keterampilan yang diadakan oleh Pemda DKI bagi penyandang cacat. Salah satu kursus yang mengikat perhatian Sidik ialah kursus membuat kerupuk dari singkong. Modalnya ketika itu sumbangan dari Pemda DKI sebesar 1 juta rupiah. Bersama istrinya, Sidik kemudian memulai usaha membuat kerupuk dari singkong. Dulu belum ada merek, plastik pembungkusnya masih polos katanya. Pada awal produksi, dia memproduksi sekitar 100 bungkus kerupuk berukuran 2 ons dari bahan baku singkong sebanyak 10 kg. Namanya juga pertama, kerupuk dagangan saya baru habis setelah sebulan lebih, katanya mengenang. Namun kini dari hanya mengolah 10 kg singkong, Sidik mengolah sedikitnya 50 hingga 100 kg singkong setiap bulannya. Dia juga sudah memiliki merek lengkap dengan cap di pembungkus produknya. Saya beri nama merek cap Gurame.
ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan ikan gurame. Tetapi gurame adalah singkatan dari gurih, renyah, enak. Katanya tersenyum. Kalau nanti ada uang lebih, merek ini saya mau patenkan, tambahnya. Beruntung ada seorang pengusaha lokal yang melihat kegigihan Sidik dan akhirnya menyumbangkan sebuah sepeda motor untuk operasional usahanya. Namanya juga tidak punya kaki, saya sempat bingung juga bagaimana mengendarinya. Tetapi Sidik tak kehilangan akal. Dia mendesain motornya agar tuas porseneling dapat dioperasikan dengan tangan. Dengan bantuan tukang las, jadilah sebuah motor dengan tongkat besi tambahan yang ditempel di porseneling dan injakan rem. Tidak lupa dia juga menempelkan gerobak di sampingnya untuk mengangkut muatan. Motor itu benar-benar membantu mobilitas dan produktivitas usaha saya, ujar Sidik. Saat ini, Sidik terus mengembangkan pemasaran produknya. Setiap hari dia masih berkeliling ke koperasi-koperasi atau warung di seluruh pelosok ibu kota. Bahkan saat Kabari mewawancarinya, 2 kali telepon selulernya berbunyi dari orang yang meminta agar pasokan kerupuk cap gurame segera dikirim. Kini dari hasil usahanya, Sidik mengantongi keuntungan berkisar 1-2 juta rupiah per bulan. Meski jumlahnya kecil, apa yang diperbuat Sidik termasuk luar biasa. Dengan keadaan yang terbatas, dia menjadi entrepreneur sejati. Meminjam rumusnya Pak Ciputra, pengusaha dan dosen mata kuliah entrepreneurship. Bahkan Indonesia membutuhkan sekitarnya 20% penduduknya menjadi entrepreneur. Barulah menjadi negara makmur, maka Sidik telah memulainya bertahun-tahun lalu. Jelaslah Indonesia membutuhkan orang-orang gigih seperti Sidik. Nah, anak-anak, ide pokok dari paragraf tersebut, Bu Yesus sudah merangkumkan ini ya. Paragraf pertama, Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Ia tak memiliki kedua kaki mulai dari pangkal paha. Paragraf kedua, ide pokoknya, meski tubuhnya tak sempurna, sejak kecil Sidik tidak mau merepotkan orang lain. Paragraf ketiga, ide pokoknya, setelah bertahun-tahun bekerja di Yayasan Swaprasidya Purna, tapi tak menghasilkan materi berarti, Sidik memilih keluar dan mencari pekerjaan lain. Kemudian paragraf yang keempat, ide pokoknya, modalnya ketika itu sumbangan dari Pemda DKI sebesar 1 juta rupiah. Untuk paragraf kelima, ide pokoknya, jika ia juga sudah punya merek lengkap dengan cap di pembungkus produknya. Paragraf yang keenam, beruntung ada seorang pengusaha lokal yang melihat kegigihan Sidik dan akhirnya menyumbangkan sebuah sepeda motor untuk operasional usaha. Kemudian paragraf yang ketujuh, ide pokoknya, saat ini Sidik terus mengembangkan pemasaran produknya. Dan paragraf terakhir, paragraf 8, ide pokoknya, kini dari hasil usahanya, Sidik mengantongi keuntungan berkisar 1-2 juta rupiah per bulan. Nah, anak-anak, itu dia pembelajaran kita hari ini, ya. Tugasnya 2, ini ya, pasangkan antara gambar dengan keterangan menggunakan garis. Nah, anak-anak, apabila kalian tidak bisa menggambar, kalian bisa fotokopi ya, fotokopi tugasnya, kemudian kalian tempel di buku tulis kalian masing-masing, ya anak-anak ya. Kemudian kalian nanti tinggal memberikan anak panah pada fotokopian itu, ya. Kalau misal nggak bisa fotokopi, nah tugas kalian berarti menggambarnya, ya. Ini ada tulang pada lengan lengan manusia, dan ini tulang pada kaki manusia. Silakan kalian bisa kerjakan. Dan ini yang kedua, ini fungsi dari nama tulang lengan itu ya. Ya, sekian dulu anak-anak. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mari kita berdoa
untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Ya, terima kasih anak-anak. Jangan lupa semua tugas kalian buat di buku tulis tema 1 ya. Semangat belajar anak-anak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.